Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya lagi Naufal Marfatri dari Teknologi Informasi dengan NIM 120 22 kali ini yaitu Alpro algoritma dan pemrograman yang ketujuh, sama, yaitu perulangan seperti yang tadi, yang kemarin maksud saya di video sebelumnya. Jadi di sini ada dua. Saya membuat program yang pertama saldo belanja dan yang kedua adalah total harga. Oke, kedua kedua program ini sama-sama sangat panjangnya, sehingga saya sudah membuat program di hari kemarin, di malam minggu. Saya membuat programnya daripada saya sedih karena jomblo. Saya membuat program ini, jadi ada beberapa yang saya akan copy pastekan dari kode saya sebelumnya, tapi tetap akan saya jelaskan kepada kalian semua. Oke, yang pertama tetap untuk tipe datanya adalah integer, yang pertama saldo, yang kedua adalah pilihan yang disingkat S dan P. Sama, teman-teman bisa menggunakan singkatan apa aja, bisa kalian tulis lengkap saldo atau pilihan, tapi menurut saya itu terlalu banyak sehingga saya agak risih jika tidak rapi. Lalu printf total uang kamu. Tentu saja di sini ada scanf, persen i, dan di sini adalah saldo karena masukan uang kamu adalah, saya maksudkan adalah saldo belanjanya. Di sini kita menggunakan while jika saldo lebih dari 1.200, maksud saya 12.000, maka di sini saya membuat list ini. Saya copy pastekan karena saya takut akan kelamaan, yang mana jika terlalu lama di YouTube tidak bisa diupload atau diblokir dari sananya. Oke, untuk printf sendiri kalian sudah tahu, printf ini sebagai output nanti mengeluarkan saat kita build and run kodenya. Dan di sini scanf juga, di sini scanf untuk scanf-nya untuk kita memasukkan pilihan kita, karena di sini adalah pilihan yang saya tuliskan dari di atas. Masukkan pilihanmu. Lalu kita menggunakan switch di sini. Switch expression pilihan. Untuk case-nya saya copy pastekan saja karena ya seperti tadi, takut untuk tidak cukup di YouTube. Oke, saya jelaskan di sini. Untuk case yang pertama, untuk case yang pertama, mohon maaf ini. Oke, ini untuk merapikan saja. Karena di enaknya bahasa C, kalian tidak perlu menggunakan tab sebenarnya, tapi saya untuk merapikan saja agar lebih enak dipandangnya, dan jika ada error kita bisa langsung tahu di baris mana, di line berapa errornya tersebut. Oke, ini untuk case yang pertama, jika saldo kita lebih dari 12.000, maka jika kita memilih pilihan pertama nasi goreng, maka S saldo sama dengan S dikurangi 12.000. Kenapa kita menggunakan S sama-sama dengan sama-sama S-nya? Karena nanti sistemnya di sini setelah kita kurangi, jika kita memilih menu lagi, dikurangi lagi. Jadi
di sini sistemnya ketika kita masukkan menu, masukkan pilihannya nanti. Contohnya kita masukkan yang pertama tadi saldonya, kita masukkan saldo kita 50.000. Jika kita memilih pertama, kita milih case yang pertama atau pilihan yang pertama, maka 50 dikurangi 12.000. 50 dikurangi 12, 38. Nah, kita menggunakan sama-sama S-nya, sama-sama saldonya. Nanti hasil uang akhirnya adalah 38.000. Jika kita membeli barang lagi, membeli makanan lagi, maka dikurangi lagi. Misalnya setelah 38 kita memilih menu kedua. Menu kedua adalah nasi bakar. Nasi bakar itu 25.000 harganya. Kenapa lebih dari 25.000? Karena jika uangnya tidak cukup, maka nanti akan keluar di else-nya di sini. Uang tidak cukup. Silahkan pilih menu lain. Nah, ini fungsi dari saldo lebih dari 25.000, lebih dari 12.000. Itu untuk memastikan apakah uang kita cukup. Jika tidak cukup, maka akan langsung lari ke else. Yang di-outputkan langsung uang kamu tidak cukup, silahkan pilih menu yang lain. Jadi seperti itu. Dan di sini mengapa saya menuliskan while pertama kali adalah 12.000? Karena di sini menu paling murah adalah 12.000. Jika input saldonya saja kurang dari 12.000 atau 10.000, maka nanti akan keluar maaf, uang Anda tidak cukup. Oke, kita lanjutkan. Setelah di default, kita print F untuk merapikan. Ya. Ini untuk hasil dari belanjaan kita atau setelah dikurangi tadi. Oke, kita copy paste. Jadi total uangnya nanti di sini S untuk memanggil saldonya. Tadi sisa berapa kan? Seperti yang saya katakan tadi, kita memakai saldo sama dengan saldo dikurangi 15.000 itu karena di setiap pengurangan. Jadi setiap pengurangan seperti itu. Dan karena ini fleksibel, maka kita menggunakan gini. Kecuali jika dari soal atau jenis programnya kita menuliskan begini. Berapakah jika pilihan 1 pertama kita input saldo kita, pilihan 1 nasi goreng 12.000, pilihan kedua nasi bakar 25.000. Berapakah sisa saldo kita ketika kita membeli nasi goreng dan nasi bakar? Itu kita bisa langsung saja menuliskan S sama dengan S sama dengan atau jumlah saldo. Jadi bagi yang bingung di sini sama saja dengan matematika. Jadi A sama dengan berapa, nanti A kurangi B, terus bawahnya B sama dengan A kurangi berapa, terus langsung ke bawah lagi. Jadi sistem pengurangan matematika. Untuk logikanya seperti itu. Dan ini setelah ini di baris ke 52, setelah kita print total uang, nah di sini ini kan while tadi. Jika uang dari 12.000 seperti yang saya katakan tadi, jika uang kurang dari 12.000, maka di sini perannya, di sini outputnya uang kamu tidak makanan ada di menu. Kita beri tanda seru agar seolah-olah itu adalah perintah. Kita tutup dengan semikolon. Sama seperti biasanya kita selesaikan kode yang kedua.
Untuk ini tidak ada error, tidak ada merah di sini. Untuk kode yang kedua adalah untuk total harga. Total harga di sini kita juga menggunakan perulangan, tapi bedanya di sini perulangannya adalah while. Jika tadi adalah while itu untuk batasan, untuk batasan tadi diulang while itu juga bisa diulang sebanyak. Jika for itu kan untuk batasan, biasanya for i in range, berarti dari ini ke sini untuk batasan, tapi while ini untuk mengulang-ulang ini statementnya kan ada di sini. Jika kurang dari 12.000 maka perulangan tidak akan terjadi. Ini kita menggunakan while. While biasanya while di sini kita akan gunakan untuk pilihan exit atau tidak. Integer, kita menggunakan integer saja. P J L J sama dengan 0. Di sini adalah assignmentnya. Mohon maaf jika ada kesalahan atau saya lupa, mohon dikoreksi ya. Sini kita do, karena kita menggunakan do while. Nah, sini sudah ada do. Karena ini lumayan banyak, print f. Jadi ini untuk seperti tadi untuk pilihan menu. Jika di sini di sebelah kiri adalah pilihan menu, sama di sini untuk fungsinya juga sebagai pilihan menu. Sehingga scanf %i, koma dan p. Kenapa p? Karena pilihan. Tadi saya tulis p adalah pilihan. Sama. Tidak pilih kasih. Oke, kita masuk. Kita menggunakan if di sini. If else if. If p sama dengan 1. Jika kalian menggunakan VS Code, bisa saja kalian langsung P sama dengan 1, then the code is, kodenya adalah J sama dengan J plus 2000. Bedanya jika tadi minus, ini adalah plus karena total. Nah, karena tadi kan mencari sisa saldonya berapa apabila saldo kita tidak cukup. Nah, seperti itu. Bedanya di sini adalah total. Lalu sama semua. Else if P2. Saya kopikan saja. Karena pilihannya ada 5, 1, 2, 3, 4, 5. Karena pilihannya ada 5, 2, 3, 4, dan 5. Untuk statementnya juga begitu. Mohon maaf jika if tidak menggunakan semikolon karena menggunakan kurung kurawal. Statementnya sama. Jika ini 2000, kita cocokkan 5000. 5000, 10.000, 30.000,
2.000, 5.000, 10.000, 30.000, dan 3.000. Dan jika di else ini, mohon maaf tadi printf, maka input salah. Semikolon. Jadi yang tidak menggunakan semikolon hanya di if-nya saja. If sama else if dan else. Jika di dalamnya tetap menggunakan semikolon. Lalu di sini untuk pilihannya, apakah ingin mengulang lagi, apakah menambah lagi atau tidak. Di sini printf pilih lagi satu ya, 0 tidak. Kenapa saya memilih 1 dan 0? Karena tadi saya memakai semuanya di sini adalah integer. Bisa jadi kalian ganti char atau string, bisa saja kalian ganti, atau float menggunakan 0, bisa saja. Jadi terserah kalian, it's up to you. Tapi ingat ya, jika mengganti yang lain, jangan lupa juga persen i nya, karena saya integer menggunakan persen i. Sebenarnya bisa menggunakan persen d. Dan di sini while, karena yang di input adalah L, maka while L sama dengan 1, maka nanti fungsinya akan kembali ke do sini, akan mengulang ke sini jika inputannya adalah 1. Lalu printf, jika tidak, jika inputannya selain 1, maka kan selain while kan, printf total dan jumlah. Sama seperti tadi, jika tadi saldo dikurangi saldo, atau saldo dikurangi harga, jadi sisanya berapa, sisanya berapa, sisanya berapa. Nah, jika ini adalah jumlah, di sini tidak menggunakan seperti saldo lebih dari, di sini tidak menggunakan jumlah lebih dari, karena tidak ada batasan. Karena di sini hanya mencari total saja, tidak mencari berapa sisanya. Oke, ini untuk kode yang terakhir ini. Kita lihat. Ada di sini. Kita masukkan pilihan 3. Ya. Masukkan pilihan 2. Lalu kita akhiri, maka total kita adalah 15.000. 10.000 ditambah 5.000 dan hasilnya benar. Sekarang kita coba yang saldo tadi. Saldo tadi kita 50.000. Kita beli nasi goreng, kita beli apa lagi, nasi bakar. Nah, tadi yang saya bilang, maka totalnya ini adalah sisa, ini adalah total uang pertama, ini adalah sisanya, ini adalah sisanya. Kita harus menggunakan dengan bijak. Kita beli nasi goreng lagi, uang 1.000, karena udah 1.000 kurang dari tadi, kurang dari 12.000, maka yang keluar adalah uang kamu tidak cukup untuk membeli makanan yang ada di menu. Oke, itu saja dari saya. Juga kodenya berhasil semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.